Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai pace. Apa sih pace itu? Pace adalah ilmu astrologi yang sudah digunakan oleh masyarakat Tionghoa sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi penelitian ini bukan baru-baru saja, tapi sudah digunakan oleh masyarakat Cina, sudah diteliti oleh masyarakat Cina sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi itu sesuatu yang berulang-ulang terus. Untuk mengetahui pace kita, itu yang dibutuhkan adalah datanya jam, hari itu yang dimaksud adalah tanggal. Jadi jam, tanggal, bulan, dan tahun lahir kita. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu waktu lahir kita atau jam lahir kita? Nggak masalah, 75% itu sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan seperti apa diri kita, bakat yang kita miliki, karakter kita seperti apa, fungsi kita di masyarakat atau di tempat bekerja itu seperti apa. Itu 75% sudah bisa menggambarkan hal tersebut. Nah, sebetulnya pace tidak sesederhana itu. Pace itu seperti lapisan bawang. Jadi semakin dibuka itu banyak hal yang bisa kita ketahui dari pace. Seperti hubungan hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak, hubungan keluarga ya, atau hubungan pertemanan, hubungan kita dengan bos di kantor itu seperti apa, terus hubungan kita dengan teman-teman dekat kayak gitu, itu juga bisa kelihatan dari pace. Dari pace juga kita bisa melihat alur kemakmuran kita seperti apa, terus investasi yang cocok seperti apa, jodoh kita karakternya seperti apa, itu juga bisa kelihatan dari pace. Tapi kalau di Mirai lebih mengkhususkan diri pada pengembangan pribadi dan pengembangan bisnis. Jadi kalau tanya mengenai jodoh jangan di Mirai, mungkin bisa ke tempat lain, orang yang paham mengenai pace untuk perjodohan atau untuk rumah tangga. Itu ada dibacanya karena berbeda ya dengan untuk pengembangan bisnis. Nah, ketika kita datang ke orang yang memahami mengenai ilmu pace ini, kita akan mendapatkan lembar seperti ini. Ini sengaja saya lipat karena di atas ada namanya. Nah, ada lembar seperti ini. Nah, dari lembar-lembar ini kita bisa mengetahui karakter seseorang seperti apa. Ini natal chart ini menggambarkan keseluruhan diri kita. Jadi kepribadian kita seperti apa, terus pekerjaan yang cocok atau bisnis yang cocok untuk kita seperti apa, itu bisa kelihatan dari natal chart ini. Bisa melihat hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman di tempat kerja, hubungan kita dengan atasan, atau juga dengan teman pergaulan yang lebih luas. Seperti itu bisa kelihatan di sini. Dari sini juga kita bisa melihat alur kemakmuran kita atau investasi yang cocok untuk kita, itu bisa kelihatan juga dari natal chart ini. Nah, pace sendiri itu artinya 8 karakter. Itu sebabnya ada 8 kolom utama yang berisi ini, di kolom-kolom ini isinya adalah elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di bumi ini. Nah, orang yang memahami pace itu yang nanti yang akan membaca elemen-elemen ini. Maksud dari kode atau simbol-simbol ini. Nah, di bumi ini kan ada 5 unsur ya kalau kita mempelajari ilmu pace. Jadi ada unsur api, unsur kayu, unsur tanah, unsur metal atau logam, dan unsur air. Nah, ini menggambar di sini ini nanti tertulis unsur apa aja yang ada di dalam diri kita. Ada yang dan ada yin. Jadi manusia itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya, ada sisi kerasnya, ada sisi lembutnya. Mungkin nggak di sini yang semua mungkin banget seperti itu. Jadi orangnya tipikalnya keras sekali kayak gitu, itu bisa kelihatan dari sini.
Dari sini juga kita bisa melihat ya, pekerjaan atau bisnis apa yang cocok untuk kita itu bisa, atau untuk kalau misalnya untuk anak-anak, jurusan apa yang cocok untuk dia melanjutkan sekolah, seperti itu juga bisa. Nah, di lembar berikutnya ini ada di sini untuk melihat bakat-bakat yang kita miliki. Ini bakat kita sejak lahir, terus bakat yang akan muncul, yang akan kita gunakan di tahun dimana kita bertanya mengenai pajak kita, ini juga bisa. Terus ini untuk melihat struktur itu fungsi kita di masyarakat atau di tempat kita bekerja itu fungsinya seperti apa. Nah, kalau di PACE itu ada 10 bakat yang disebut dengan the pioneer. The pioneer itu biasanya orangnya jago bisnis, bisa wira swasta, entrepreneur. Terus the warrior itu orang yang gigih. Terus the diplomat itu ya orang yang pandai memediasi. The leader itu leadershipnya kuat, dia juga berani ngambil resiko, itu orang yang dengan bakat the leader. Orang dengan bakat the performer itu biasanya dia senang tampil. Terus ada juga bakat yang dinamakan dengan the friend. The friend ini orangnya mudah bergaul, terus jago marketing. Nah, itu bakatnya the friend. Ada juga bakat yang disebut dengan philosopher. Philosopher itu ya seperti filsuf lah, senang mikir. Itu philosopher. Ada disebut juga analyzer. Analyzer itu orang yang suka menganalisa data, atau orang yang suka mengajar, menyampaikan informasi kayak gitu, itu juga analyzer. Terus ada juga bakat the director. The director ini orangnya dia pandai mengolah apa yang kita miliki jadi barang berharga. Dia setipe sama the pioneer, jadi dia jago. Dia biasanya bakat untuk jadi wira swasta. Terus ada juga yang terakhir bakatnya yaitu the artist. The artist itu orang yang ya secara langsung berhubungan dengan seni kayak gitu. Orang yang suka menyanyi, suka bercerita. Nah, itu the artist. Itu bakat-bakat yang terlihat di PACE. Nah, kalau struktur itu ada 5, yaitu yang disebut dengan the manager. The manager itu biasanya orangnya suka mengatur. Terus ada supporter. Nah, supporter ini dia nggak mau dia orangnya maunya mensupport aja, dia nggak mau pada posisi paling tinggi karena dia ngerasa kalau pada posisi puncak tuh jauh lebih stres kayak gitu. Jadi dia maunya kerjanya di belakang layar tapi juga dia bisa sukses. Nah, itu biasanya orang dengan struktur the supporter. Terus ada juga the thinker. The thinker itu orangnya pemikir. Nah, kalau orang the thinker terus disuruh disuruh jualan, itu biasanya akan mengalami kesulitan karena kan dia biasanya pemikir, penganalisa seperti itu. Tapi kalau dia the thinker, tapi dia punya bakat the friend yang sangat tinggi, kemungkinan besar dia bisa jualan, bisa jadi marketing karena punya bakat the friend. The friend itu kan dia suka berteman dan dia juga jago marketing, itu bakat the friend. Terus ada juga struktur yang disebut dengan konektor. Konektor itu orang yang pandai membuat jaringan. Nah, ini kalau dia strukturnya konektor terus bakatnya the friend, itu jago banget pasti ini. Kalau disuruh jualan itu dia top banget pasti. Terus ada yang disebut dengan kreator. Nah, kreator ini orang yang meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu. Itu struktur. Jadi ada 5 struktur di dalam PACE.
Sementara kalau untuk melihat apa namanya tadi kepribadian itu kan dilihat dengan unsur-unsur yang ada di bumi ini. Kalau unsurnya tanah biasanya dia orang yang dapat dipercaya. Terus juga apa? Kalau yang earth itu dilambangkan seperti gunung kayak gitu. Jadi orangnya kokoh, pendiriannya kuat gitu. Terus kalau wood atau kayu itu dilambangkan seperti pohon besar. Kalau yang wood ya, kalau yang wood itu dilambangkan seperti pohon besar. Jadi dia orang yang ini juga apa namanya apa berdiri tegak kayak gitu loh. Pendiriannya nggak mudah terombang-ambing. Nah kalau yin wood itu dia orangnya pandai beradaptasi karena yin wood itu dilambangkan dengan tanaman kecil yang suka merambat atau rumput seperti itu kan dia tanaman seperti itu dia mudah sekali beradaptasi di tempat manapun. Terus kalau fire atau api, kalau yang fire itu dilambangkan seperti matahari. Orangnya suka matahari itu kan satu ya, satu tapi dia menyinari semua seperti itu. Jadi kalau yang fire itu biasanya orangnya percaya dirinya tinggi dan dia suka menginspirasi orang atau menyemangati orang itu. Terus kalau yin fire itu dilambangkan seperti lilin. Nah lilin itu kan fungsinya dia di dalam, kalau kita mati lampu terus kita pasang lilin kayak gitu kan untuk menerangi. Nah demikian juga orang dengan unsur yin fire, dia orangnya pandai menyemangati orang lain. Terus apalagi yang water itu digambarkan seperti lautan. Kalau yang water ya seperti lautan yang luas. Jadi dia orangnya biasanya pandai dan bijaksana. Terus kalau yin water itu dilambangkan seperti embun. Nah dia orang yin water itu biasanya apa namanya kekuatannya adalah dia punya banyak ide seperti itu. Terus apalagi tadi kalau yang metal ya, yang metal belum disebutkan. Kalau yang metal itu digambarkan seperti kampak, jadi dia orangnya keras, orang yang metal, tapi dia gigih juga gitu loh kalau orang dengan unsur yang metal. Terus kalau yin metal itu digambarkan seperti logam mulia, jadi orangnya seneng yang sparking, seneng sesuatu yang menonjol, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah kayak gitu. Terus apa lagi tadi, unsur apa lagi yang belum disebut? Air udah, tanah udah, metal udah, tanah, metal, terus wood kan juga udah, tadi udah disebutkan. Terus apa lagi ya tadi yang belum disebutkan? Udah semua ya, lima unsur itu, yin and yang. Tapi dari Pace juga kita bisa mengetahui energi apa yang kita bawa sejak lahir. Nah itu biasanya itu dilambangkan dengan sio. Jadi di kolom natal chart ini selain ada lambang selain ada lambang ini apa namanya elemen, dia juga ada empat lambang sio, 4 lambang binatang atau yang biasa kita kenal dengan sio. Itu bisa dilihat energi apa yang dibawa seseorang ketika dia lahir. Apakah dia mudah mendapatkan keberuntungan, mudah mendapatkan pertolongan, seperti itu. Itu bisa kelihatan juga dari sini. Energi apa ada, saya nggak bisa nyebut nama karena klienku, jadi nggak enak kalau kesebut namanya.
salah satu artis besar di Indonesia, dia bakat filosofernya tinggi, amat sangat tinggi. Dia bakat di artisnya rendah, dia punya bakat the performer juga tidak terlalu tinggi karena di bawah 50% ya. Tapi dia terlahir dengan energi elegansil. Elegansil itu orang dengan kreativitas yang tinggi. Dan buktinya dia menjadi artis besar di Indonesia, artis yang dikagumi, yang aktingnya diakui semua orang. Pada akhirnya dia bisa jadi artis ya karena dia memang terlahir ada energi elegansil. Jadi kalau misalnya seseorang pengen jadi artis tapi bakat artisnya rendah, bakat the performernya rendah, tapi ada energi lain yang dia bawa ketika dia lahir, itu memungkinkan dia untuk menjadi artis. Jadi jangan terpaku bahwa aduh saya nggak punya bakat artis tapi saya pengen jadi artis kayak gitu. Ya bisa aja kalau misalnya dia terlahir dengan membawa energi tersebut, atau kamu mau berusaha jauh lebih keras lagi untuk belajar acting, belajar tampil. Jadi kenapa kita perlu tahu pace diri kita? Karena banyak sekali manfaatnya. Dan menurut pengalaman saya dan klien-klien saya, dengan mengetahui pace ini, kita mengetahui seperti apa sih diri kita. Kita punya kelebihan apa, kekurangan apa yang harus kita perbaiki dari diri kita. Dan yang lebih menguntungkan adalah ketika kita mengetahui pace kita tahu per 10 tahun. Jadi perjalanan peta hidup kita per 10 tahun itu bisa dilihat dari pace. Ketika mau dekade selanjutnya itu kita harus menyiapkan apa, seperti itu. Atau misalnya ada hal yang berat di dekade selanjutnya, kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang supaya keadaan berat tersebut tidak terjadi, seperti itu. Dan dari pace juga kita bisa mengetahui strategi apa yang harus kita ambil untuk mendapatkan apa yang kita mau di tahun ini. Itu bisa kelihatan dari sini, dari kolom tahun. Ini kalau yang baca pacenya sudah ahli, dia bisa tahu bagaimana strateginya. Di sini dikasih lihat sama pace kapan kita akan mengalami hambatan. Tahun ini kondisinya akan seperti apa ketika ada hal-hal yang ada energi yang tidak baik, bagaimana kita menyiasatinya. Ini sudah ada jalannya semua di pace. Itu sebabnya saya suka sekali mempelajari ilmu ini, karena untuk memudahkan saya juga. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa membantu kita, itu juga kelihatan dari pace. Jadi tapi setiap orang berbeda ya, nggak sama. Siapa yang bisa membantu kita untuk mendapatkan jalan keluar, atau bisa juga untuk mendapatkan kemakmuran, kayak gitu. Terus apalagi yang mau tahu, apa yang pengen diketahui dari pace? Rata-rata ya karena kami mengkhususkan diri untuk pengembangan pribadi dan pengembangan karir atau pengembangan bisnis, jadi yang datang ke Mira ya mereka-mereka yang seperti itu. Nah, ini dari pace, tapi sebetulnya ilmu metafisika Cina sendiri banyak sekali ya cabangnya, banyak sekali ragamnya. Ada Feng Shui. Feng Shui itu untuk mengetahui energi di sekitar kita. Terus ada Yi Jing, terus ada Cimen itu untuk untuk strategi yang lebih detail lagi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Terus oh ya, itu waktu-waktu terbaik atau date selection, itu ketika kita mempelajari ilmu metafisika Cina ini, semua hari adalah hari baik, tapi ternyata fungsinya berbeda-beda, seperti itu. Jadi ketika kita mau buka toko, jadi memilih hari itu tidak melulu untuk orang yang mau menikah, tapi juga ketika kita
mau membuka toko, kita mau pindah rumah, itu ada hari-hari khusus. Kita mau penyembuhan luka batin, seperti itu. Nah, kenapa orang bisa bisa tidak sukses gitu ya untuk mengatakannya? Itu bisa jadi penyebabnya adalah luka batin, itu juga bisa. Jadi ketika kecil mungkin pernah dibully seperti itu, atau pernah mendapatkan kekerasan dari teman, atau di keluarganya tidak harmonis, seperti itu juga bisa mempengaruhi pola pikir dia, sehingga itu menjadi hambatan bagi seseorang. Jadi pola pikirnya juga jadi berubah kan ya. Itu jadi dari pace ini kita bisa mengetahui berbagai macam hal. Jadi jangan ragu untuk datang ke orang yang memahami mengenai ilmu metafisika Cina ini. Jadi seluruh komponen ilmu metafisika bisa digunakan untuk ngebus, untuk mendorong kita, mempermudah kita. Belajar ilmu metafisika ini kan intinya untuk mempermudah hidup kita, seperti itu. Jadi semuanya kalau saya semuanya saya gunakan, entah itu cimen, energi harian, waktu-waktu terbaik setiap hari itu seperti apa yang bisa kita maksimalkan untuk mendorong kita mengerjakan sesuatu. Terus juga lingkungan di sekitar kayak gitu. Dan yang terlebih lagi adalah, yang lebih penting adalah bagaimana diri kita sendiri, seperti itu. Dari diri kita apa yang bisa membuat kita termotivasi, apa yang bisa membuat kita demotivasi, itu juga kelihatan dari dari pace ini. Itu jadi lengkap banget, paket lengkap. Kalau kita tahu pace kita, itu kita bisa dapat gambaran menyeluruh mengenai diri kita, mengenai pekerjaan yang cocok. Kalau untuk anak-anak sekolah, jurusan yang cocok, terus pekerjaan yang cocok, bagaimana kita mengembangkan diri untuk karir, kayak gitu. Terus yang lebih penting adalah class itu benturan. Seperti tahun kemarin adalah tahun kerbau, itu dia classnya sama kambing. Jadi orang-orang yang tahun lahir dengan sio kambing, kalau misalnya dia tidak berganti pekerjaan atau tidak berganti target marketnya, itu kemungkinan besar kemarin itu penjualannya tidak mencapai target, seperti itu. Jadi nggak kebagian rezeki. Nah sekarang kan tahun macan air, itu kelasnya dengan monyet. Nah orang-orang dengan sio monyet, tantangannya untuk tahun ini jauh lebih besar. Tapi tantangan itu bisa berubah kan jadi peluang juga, tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi orang-orang yang punya sio monyet lebih baik konsultasi dengan orang yang untuk tahun ini konsultasi dengan orang yang paham mengenai pace, bagaimana untuk menyiasati tahun 2022 ini supaya tantangannya bisa berubah jadi peluang, seperti itu. Ya, demikian sedikit mengenai ilmu pace. Semoga ini bisa membantu dan membuat kita sadar seperti apa diri kita, membuat kita bisa berkembang menjadi yang terbaik sesuai dengan yang apa Tuhan sudah berikan ke tempat kita, karakter kita seperti apa, bakat yang kita miliki yang bisa kita kembangkan, seperti itu. Berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita,
dan juga bisa berkarir di tempat yang membuat kita bahagia, karena orang bisa sukses itu ketika dia mengerjakan sesuatu dengan bahagia. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan bahagia, seluruh energi baik itu tercurah ke orang tersebut dan dia akan mudah mendapatkan apa yang dia mau, mudah untuk menarik keberuntungan juga. Seperti itu. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya.